dalam waktu 2 hari sebenarnya kita bisa hidup di Kuwait ini, di Timur Tengah Arab ini, di Jazirah Arab ini, negara yang super kaya, apalagi dengan kayaknya sangat besar banget di Kuwait itu. Sebenarnya terbilang cukup kalau kita super hemat dengan uang 1 KD dalam waktu 2 hari. Podcast cerita kita, tanpa bicara, tanpa cerita. Gua akan ngasih sesuatu kepada kalian semua. Gimana sih? Aku akan menunjukkan nih cara uang Kuwait ini namanya. Ini 1 KD. Kalau 1 KD kalau dirupiahin itu setara 54.000 rupiah di tahun 2025 ini. Terus ada lagi ini uang half KD, bukan half rubah itu hampir seperempatnya KD, berarti kalau dirupiahin itu setara 15 ribuan lebih lah. Ini tuh uang segini. Apakah uang 1 KD ini cukup buat makan sehari-hari atau enggak? Sebenarnya uang 1 KD ini cukup buat tahan 2 hari. Sebenarnya itu kalau kita ngirit banget gitu, kalau kita super hemat gitu. Mengapa? Soalnya uang 1 KD ini kita bisa beli beras, mungkin beras 1 kilo lah. Beras 1 kilo itu harganya itu 750 pils. Ini kan 1 KD nih, berarti kalau 750 pils kan jadi sisanya itu 250 pils. 250 pils itu kayak ini nih, ini namanya 250 pils. Jadi sisanya segini dari uang kita beli beras nih, uang 1 KD. Jadi kembaliannya itu 250 pils. Ini kembaliannya 250 pils. Nah, 250 pils itu kalau kita super hemat gitu dalam waktu 2 hari sebenarnya kita bisa hidup di Kuwait ini, di Timur Tengah Arab ini, di Jazirah Arab ini, negara yang super kaya, apalagi dengan kayaknya sangat besar banget di Kuwait itu. Sebenarnya terbilang cukup kalau kita super hemat dengan uang 1 KD dalam waktu 2 hari. Contohnya apa? Ini kan kita sisa 200 nih, coba lihatin dulu. Nah, ini 250 pils atau seperempat. 250 pils ini kita bisa beli telur. Harga telur itu 50, sorry ya, harga telur itu 50 pils. Jadi 50 itu nggak pakai kertas lagi tapi pakai koin dia. 50 pils. Berarti ini 250. Berarti dapat telur itu cuma dapat 5 biji doang. Ini uang segini doang nih. 1/4 dapat telur. Dapat telurnya itu 5 biji. Berarti kalau kita super hemat, sebenarnya bisa kita super hemat beli beras 1 kilo. Cukup lah buat 2 hari kita masak. Saat hari pertama setengah kilo kita beras masak, hari kedua lagi setengah kilo tuh. Buat beli telur ya mungkin telur makan kita ceplok 1 telur doang gitu, kita nyeplok 1 telur, cukup lah 1 telur sama nasi, terus pakai garam itu cukup. Sebarang uang dengan segini ini kehidupan di Kuwait ini cukup lah, terbilang cukup dan terbilang murah dan terbilang super hemat banget. Untuk biaya kebutuhan sehari-hari sebenarnya di Kuwait itu kalau kita perhitung per bulan tergantung kepada masing-masing lah, tergantung kepada orangnya kan. Ada yang lebih boros, ada yang lebih nggak boros, ada yang lebih sedang, ada yang lebih hemat, ada lagi yang super hemat gitu. Nah kalau super hemat ya 1 KD dalam 2 hari gitu. Kalau kita hitungin 30 hari ya sekitaran 15 KD lah, 15 atau 15 lebih lah, 15 KD gitu. 15 KD itu dia kalau duit Indo itu setara 10 kali 54 540 ditambah 15-nya ya sekitaran 800 atau 700 lebih lah, segituan uangnya itu.
kalau kita pakai dikalkulasikan dalam waktu sebulan cukup 15 KD untuk biaya hidup di Kuwait, di negara Timur Tengah ini. Jadi lah terbilang super hemat dan relevan banget gitu kalau tentang kehidupan di Arab ini atau di Timur Tengah ini sangat terbilang sangat murah-murah banget gitu. Tergantung kepada diri kita masing-masing. Ada teman gua juga itu sebulan itu hampir 50 70 itu super boros sebenarnya. Kenapa? Ya karena tergantung biaya hidup kita gitu. Kalau kita biaya hidup kita lebih ngirit, ya otomatis kita bisa nabung gitu. Jadi kalau kerja di Kuwait itu ya sepinter-pinternya kita nyimpen uang, nyimpen keuangan, manajemen uang, ngelola uang, sepinter-pinternya kita mengapa. Soalnya di sini kalau kita kelaparan atau gimana ya susah. Paling minta bantuan ke teman ya kalau satu kali, dua kali, tiga kali masih bisa dikasih gitu. Cuman kalau terus menerus kita minta bantuan ke teman kan malu juga kita begitu. Jadi kalau mau kerja ke sini itu ya kita harus cari dulu gitu, company-nya apa, perusahaannya apa, gajinya berapa, tempat tinggalnya di mana, apakah di mes, apakah di rumah yang disewain gitu, di asrama gitu, apakah di apartemen gitu, tergantung perusahaannya sendiri. Jadi kalau kerja di Timur Tengah, di Arab itu harus pinter-pinter banget gitu. Kuwait ini sih sebelah mana sih Kuwait itu? Kuwait itu sebenarnya berdekatan dengan Irak, Iran, Arab Saudi itu. Sananya lah ada lagi Dubai, Oman, Qatar. eh, Karena di lingkungan jajah Arab itu. Jadi Kuwait itu gak punya laut lepas gitu. Jadi punyanya itu teluk gitu ya. Teluk. Jadi teluknya itu perbatasan antara Iran sama Irak gitu. Teluknya dari situ. Ya begitu. Soalnya kalau di Kuwait itu ya sekarang lagi sebarama tuh, sekarang tuh lagi musim panas banget di Kuwait itu. Malam aja itu malam ini ya, sekarang lagi malam kan, nah, malam itu sekitaran 50 40 35 derajat Celcius, suhunya itu sangat panas banget tuh. Apalagi kalau pagi, kalau siang lah jangan dibahas lagi, itu yang super super panas pasti. Jadi intinya tuh definisinya tuh kalau teman-teman bingung sih gimana sih biaya hidup di Kuwait, di Timur Tengah, di Arab, Jazirah Arab ini ya. Misalkan kalau gaji kita 145, biasanya itu rata-rata gaji orang Indonesia tuh di sini tuh untuk pekerja buruh gitu ya. Kecuali kalau menengah ke atas kayak perawat, kerja di pemerintahan itu gajinya besar lah, ratusan ke atas gitu. Cuman untuk pekerja buruh di Kuwait itu jadi karyawan biasa itu paling kecil itu gaji 145 KD, paling standar itu 180 atau 200 lebihan segitu, tergantung company dan perusahaannya sendiri. Jadi di video kali ini gua mau ngasih tahu ke kalian tentang uang 1 KD ini cukup buat apa gitu ya. Jadi cukup ya buat makan 2 hari sama telur doang. Balik kalau sama sayur daging itu mahal. Di sini itu sayur, daging, mahal banget. Pokoknya ayam begitu paling, apalagi ikan, super mahal gitu. Beda lah kalau kalau dikrusin ke rupiah itu ya kaget gitu, shock gitu ya. Tapi kan kalau kita ngitung terus sama kurs rupiah, kita juga jadi mikir-mikir, mau belanja ini mikir, mau belanja itu mikir, mau belanja ini mikir. Jadi ujung-ujungnya gak belanja, gak kebutuhan kita tidak terlaksanakan begitu. Jadi ya edit mungkin lah, yang penting bisa nabung misalkan kalau 145 gaji harus nabung itu 100 atau 110 120, sisanya buat makan, buat beli kebutuhan hidup sehari-hari sampai 1 bulan menunggu gajian lagi, mungkin buat belanja baju dan lain sebagainya. Cukup lah kalau kita super hemat gitu. Kalau kita boros ya kayak temen gue itu, cerita dari temen gue tuh sampai sebulan tuh sampai ada yang 50 70, itu mungkin tergantung kebutuhannya masing-masing begitu. Jadi inilah uang 1 KD ini.
kemarin gue pegang tuh uang paling besar itu di Kuwait itu 20 KD. Uang paling besar itu 20 KD itu antara 1.400.000 1 KD 20 KD satu lembar gitu. Cuman gua kemarin udah ditukerin gitu, jadi gak pegang uang sebesar itu, cuman pegangnya ya 1 KD terus ini 1/4 KD, jadi gak pegang uang besar gitu, jadi susah juga pegang uang besar begitu ya. Jadi mata uang Kuwait ini dinar kan, mata uangnya itu dinar. Dinar itu mata uang terbesar di dunia nomor satu. Jadi ada yang 50 pils, 100 pils, 250 yang ini, terus setengah pils, 1 KD. Ini 1 KD dibilang, kalau yang masih gini itu masih pilsnya doang. Jadi 1 KD, 5 KD, 10 KD, 20 KD yang paling besar gitu. Nah teman-teman, sekian dari video ini, semoga bermanfaat buat kalian semua yang mau ingin kerja ke Timur Tengah atau khususnya di Kuwait. Yang gua sekarang ini lagi di Kuwait, khususnya di Kuwait ya. Kalau mau kerja ke sini ya enak sih. Yang penting kalau mau kerja ke sini jangan bawa barang-barang yang aneh lah, penting bawa bumbu-bumbu khas Indonesia. Kenapa? Soalnya kalau kita pengen makan Indonesia itu di sini tuh serba mahal gitu. Harganya misalkan satu mangkuk bakso aja bisa sampai 100 atau 150. Atau mangkuk bakso doang kalau di Indo tuh 100 tuh bisa kita dapat 5 orang atau 6 orang gitu. Jadi intinya tuh kalau mau ke sini tuh cukup bawa bumbu-bumbu, kecuali yang bagi yang perokok tuh baru bawa rokok 2 slop baru bisa lah, 2 slop baru bisa bawa rokok, kecuali yang buat perokok gitu. Bumbu lah, bumbu berbagai macam bumbu di Indo bawa ke sini aman sih, nggak bakal diperiksa bukan apa. Dari situ kita kayak masakan khas Indo begitu ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang baru mau bekerja ke luar negeri, yang baru mau ke Timur Tengah, yang baru mau ke Jazirah Arab, khususnya yang mau baru ke Kuwait. Semoga edukasi ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. See you next time, see you video. Pantengin terus video gua, pasti gua akan upload terus per minggu video ini. Nanti kita akan bahas tentang lingkungan, kehidupan, suasana yang ada di Kuwait di next video. Goodbye guys.